Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih dalam kaitan pembahasan qudrah dan iradah dalam hal ta'alluqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah bagi kudrah itu dua ta'alluq jua. Pertama, ta'alluq suluhiyah qadim, artinya bahwasanya ia pada azali itu zat bagi mengadakan dan mengadamkan. Kedua, tanjizi hadis, yaitu mengeluarkan mungkinat daripada kadar tertentu dan mematikan seperti menghidupkan dan menjadikan dan memberi rezeki dan lainnya. Maka makna iradah itu telah terdahulu sebutnya sifatun yata'atta biha takhsisul mumkinati bi ba'di ma yajudu 'alaiha. Satu sifat yang mendatangkan dengannya takhsis, yaitu menentukan berbagai mumkinat dengan sebahagian mumkinat yang harus di atasnya mungkin. Dan arti taksis itu merajihkan setengah yang harus atasnya daripada yang lainnya. Seperti ilmu umpamanya, maka dirajihkan daripada jahil, maka keduanya itu harus. Maka ditentukan ilmu, maka tiada harus jahil daripadanya. Itu taksis daripada iradah. Qudrah, sifat yang berada pada zatnya Allah. Dengan sifat tersebut Allah menjadikan segala makhluk. Iradah, sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Dengan sifat tersebut Allah menentukan salah satu dari dua mungkinat kepada makhluk. Contoh, salah satu dari dua mungkinat. Makhluk boleh alim, boleh bodoh. Boleh cerdas, boleh bodoh. Maka yang tetapkan si makhluk itu cerdas Allah. Ketika Allah menetapkan makhluk itu cerdas, berarti tidak ada pada makhluk itu bodoh. Ketika Allah menetapkan dengan iradahnya makhluk itu bodoh, berarti tidak ada pada makhluk itu cerdas. Oleh karenanya ta'alluq qudrah dan ta'alluq iradah dinamakan dengan ta'alluq ta'sir. Apa itu ta'alluq ta'sir? Hubungan
kudrah dan iradah dengan makhluk adalah menjadikan, menghasilkan. Itu arti taksir. Apa yang dihasilkan oleh iradah? Menetapkan sesuatu dari tiada menjadi ada. Boleh bodoh. Kedua-duanya itu boleh bagi makhluk. Boleh panjang, boleh pendek. Maka yang tetapkan salah satu, yang dasarnya kedua-duanya itu tidak ada pada makhluk. Siapa yang tetapkan? Itulah Allah dengan sifat iradahnya. Maka hasil yang diwujudkan oleh iradah itulah hasil daripada penetapan. Awai hana sapa api. Lalu ditetapkan oleh iradah karena hasil terhasil menetapkan. Lalu hasil daripada kudrah, terhasil daripada kudrah mewujudkan, mengadakan. Yang dasar carengnya golomna lalu kagepuna. Yang dasar panjangnya hana lalu kagepuna. Dari hana kepada na. Gepunan dengan ta'luk taksir. Dah taksir hasil jita hasil daripada iradah penetapan. Hasil daripada kudrah mengadakan. Kemudian kudrah pula terbagi kepada dua ta'aluk. Yang pertama dinamakan ta'aluk suluhi qadim. Yang kedua dinamakan ta'aluk tanjizi hadis. Apa itu suluhi? Arti suluhi patut. Apa itu qadim? Tidak ada permulaan. Maka kudrah Allah patut bagi Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada, patut pula tidak menjadikan. Patut bagi Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya mengadakan makhluk sehingga ada atau tidak mengadakan sehingga selama-lamanya tiada. Yang patut kepatutan tersebut pajan mulaina ba Allah hana mejan karena dianya itu kidam. Jadi kepatutan itu kidam. Arti kidam tidak pernah didahului oleh tiada. Yang juga penan dengan suluhi qadim. Hal kepatutan dalam menjadikan atau tidak menjadikan itu qadim bagi Allah. Gepenan dengan suluhi qadim. Kepatutan bagi Allah. Baik menjadikan atau tidak, kepatutan itu qadim bagi Allah. Yang kedua, ta'aluk tanjizi hadis. Arti daripada tanjizi telah terjadi. Telah wujud di alam nyata. Itu tanjizi. Arti daripada hadis, kejadiannya kemudian. Pon hana kedudawa baruna. Tanjizi hadis. Telah wujud di alam nyata dalam keadaan kemudian. Pakan kemudian, hai karena gepena li Allah kemudian, makanya kemudian barona pun hana. Maka ta'aluk tanjizi qadim yang menjadikan makhluk kemudian barulah ada, padahal awal-awal makhluk ini tiada. Siapa yang menjadikannya? Allah dengan sifat kudrahnya. Maka hubungan kudrah Allah dengan menjadikan makhluk dalam alam nyata yang awalnya tiada kemudian barulah ada, itu dinamakan dengan ta'aluk tanjizi hadis. Kadangku
Kemudian iradah memiliki 3 ta'alluq. Suluhiyah qadim, tanjiziyah qadim, dan tanjizi hadis. Apa hubungan iradah dengan makhluk? Menetapkan. Jadi buat iradah menetapkan. Buat menjadikan, yang buat kudrah. Kudrah ditetapkan oleh iradah sesuai dengan ilmu. Kalau menurut ilmu Allah boleh ada, maka ditetapkan kepada ada. Kalau menurut ilmu Allah tidak boleh ada, maka ditetapkan kepada tiada. Jadi, yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, itu sesuai dengan ilmunya. Maka, penetapan kepada salah suatu daripada mungkinat. Jut panjang, yang keadaan mungkinat. Jut jarang, jut bangai. Maka yang menetapkan mungkin itu jarang atau si mungkin itu bangai, sawa tetapkan Allah dengan iradahnya. Yang menetapkan si mungkin yaitu si makhluk itu panjang atau si makhluk itu pendek, sawa yang tetapkannya Allah dengan iradahnya. Maka penetapan, hak penetapan tersebut bagi Allah suluhi. Patut bagi Allah yang demikian. Artinya patut ditetapkan panjang, patut pula ditetapkan pendek. Patut ditetapkan jarang, patut pula ditetapkan bangai. Patut ditetapkan kena, patut pula ditetapkan kehana. Artinya kepatutan itu qadim dari awaikon kana ba Allah. Maksudnya ketika Allah menetapkan sesuatu, tidak ada satupun yang mampu mengintervensinya Allah. Nah yang mampu paksa hana. Nyo bumunau hana. Nyo bumede hana. Menyasi anyan bupanyang hana. Menyasi benyan beet hana. Dinamakan suluhiyah qadim. Patut bagi Allah menetapkan A, patut pula bagi Allah menetapkan B, keadaan makhluk. Kepatutan itu qadim. Artinya pajan mulai kepatutannya naba Allah hana mula. Sebagaimana Allah tidak ada permulaan, sifatnya juga demikian, maka itu pula tidak ada permulaan. Artinya kepatutan itu hak bagi Allah, tidak pernah didahului oleh tiada. Yang kedua, ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi telah terjadi, telah wujud. Qadim, tapi masih pada masa azali. Golom lahir kena dunia. Tiban surah ta'alluq tanjizi artinya Allah telah menetapkan salah satu dari 2 mungkinat kepada makhluk. Telah. Tapi belum wujud di alam nyata. Dasarnya makhluk boleh panjang, boleh pendek. Telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Sesuai dengan ilmunya, si makhluk itu panjang. Kalau ditetapkan. Qadim, ketetapan itu pada azalinya Allah. Awaikan karena penetapannya. Tiban makna awaikan. Sigalamna makhluk kena udunya. Penetapan yang demikian kali terjadi. Pura ditetapkan oleh Allah ke anak ketanya yang akan lahir. Karena je nak galam. Akan lahir. Kucuca ketanya yang memak ipi galamna. Kucuca ketanya meyah ipi galam lahir. Nyan ketetapan terhadap cuca ketanya nyan. Kali ditetapkan oleh Allah. Kali lah. Pajan lahir. Puat tabuhnan. Puinang puagam. Pucarang pubangai. Nyan kali ditetapkan oleh Allah mandung. Penetapan tersebut yang telah terjadi. Itu dinamakan dengan
penetapan tanjidhi qadim. Kemudian tanjidhi hadis. Apa itu tanjidhi hadis? Telah terjadi dan telah wujud di alam nyata. Yang lagi yang ditetapkan bak tanjidhi qadim, lagi nyanku terjadi di alam nyata. Gepenan dengan ta'alluq iradah tanjidhi hadis. Nama paham dulu? Mufhum. Lalu getanya hubungkan dengan qada dan qadar. Sagota hubungan. Petra qada taulang balik. Qada itu adalah ketetapan Allah yang azali yang terkait dengan segala makhluk. Itu qada. Apa itu qadar? Qadar itu adalah merealisasi apa yang telah ditetapkan dengan qadanya. Hasil wujud dalam alam nyata dari ketetapan qada, itulah yang dinamakan dengan qadar. Maka qada sering pula disebut dengan takdir. Apa hubungan qada dengan iradah Allah? Apa hubungan qada dengan kudrah Allah? Ini yang perletakkan. Jadi, ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap makhluk, misalnya ditetapkan makhluk itu cerdas, kali gepeh palaya misalnya, kali gepeh palaya oleh Allah, kajelas ketetapan si makhluk itu cerdas. Nah, kejadian penetapannya itu dinamakan dengan ta'alluq iradah tanjidhi qadim. Sedangkan hasil daripada penetapannya itulah yang dinamakan dengan qada. Kamu ho? Nyoki hina hubungan antara iradah dengan qada. Putra qada. Qada tersebut yang telah Allah tetapkan terhadap makhluk. Mensawa tetapkan yang telahnya, yang tetapkan adalah iradah. Maka iradah pelaku dalam menetapkan, sedangkan hasil daripada ketetapan itu diistilahkan dengan qada. Kamu tahu? Lalu qadar. Qadar itu hasil kejadian di dunia. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam qadanya dengan ketetapan iradahnya, itulah yang terjadi di alam nyata. Karena Allah telah menetapkan dengan iradahnya, si A itu alim, hasil daripada ketetapan palaya Allah, si A alim, gepenan dengan qada, wujud di alam nyata kena udonya lahir si A bit-bit malim, nyo yang gekun dengan qadar. Qadar kejadian lahir di alam nyata si A tersebut sesuai lagi penetapan di dalam qada. Sawatema yang wujudkan qadar terhadap si A tersebut sesuai lagi penetapan adalah kudrahnya Allah. Yang dinamakan dengan hubungan kudrah dalam menjadikan ke alam nyata gepenan dengan kudrah ta'alluq tanjidhi hadis. Kamu ho dulu? Ya, atau kamu ho kamangan? Yang penting bumuho ini. Jadi putra qada. Qada hasil daripada penetapan iradah. Kalau diistilah dengan iradah, iradah itu sudah hubungan dengan tanjidhi qadim. Hasil tanjidhi qadim inilah qada. Sedangkan qadar adalah hasil ta'alluq kudrah tanjidhi hadis.
menyebab kudrah geken ta'aluk tanjizi hadis, menyebab istilah qadha gepenan dengan qadar. Jadi lain tinjauan. Menyebab surah ta'aluk iradah gepenan tanjizi qadim, menyebab surah lawan daripada qadar gepenan dengan qadha. Artinya lain tinjau. Getinjau warat sagawa. Iradah yang tetapkan, rat sagau iradah yang tetapkan, kalau ditetapkan le iradah, kalau maka perkara yang kalau ditetapkan le iradah geken dengan tanjizi qadim. Tinjauan rat sagau hasil daripada penetapan iradah gepenan dengan qadha. Gekala nerat sagau kejadian di lapangan sesuai dengan qadha gepenan dengan qadar. Getinjau warat sagau yang penghasil lagi yang kah getetapkan nyan adalah buat kudrah gepenan dengan kudrah ta'aluk tanjizi hadis. Jadi lain tinjauan, lain nama. Pada hakikatnya ilmu, iradah, kudrah saling berhubungan dengan qadha dan qadar. Karena tidak mungkin ada ketetapan sesuatu terhadap makhluk, apakah ketetapan bodoh atau cerdas, panjang atau pendek, tanpa Allah tetapkan terlebih dahulu dengan iradahnya. Dan tidak akan wujud di alam nyata qadar apabila Allah tidak mewujudkan dengan kudrahnya. Kamu tahu nunggu? Maka qadha, qadar semata-mata dari Allah. Allah yang tetapkan sesuatu, Allah pula yang mewujudkan sesuatu kepada makhluk. Allah yang tetapkan si anyan panjang, Allah pula yang jadikan si anyan bit-bit panjang. Allah yang tetapkan dengan iradah si anyan cerdas, Allah pula yang menjadikan si a itu benar-benar cerdas. Allah yang menetapkan si a itu taat, Allah pula yang menjadikan dengan kudrahnya benar dalam kejadian nyata si a itu taat. Allah yang tetapkan si A itu maksiat. Allah pula yang wujudkan dengan kudrahnya di dalam alam nyata si A itu ahli maksiat. Artinya, bandum makhluk tidak dapat keluar daripada apa yang telah ditetapkan Allah. Kurang mufhum tengku. Kurang mufhum lagi contoh. Han tegrak jarawa getanya walau tak usaha tegrak. Menyetekedi Allah han gepegrak. Han tepet mata walau tak usaha tapet. Menya Allah hana gepepet. Han teblut mata walau tak kerahkan kekuatan tablut. Walau menya Allah hana gepeblut. Maka mufhum ji puatra. Hasil buat bak tubuh getanya manusia. Yang dari hana sehingga kana buat tersebut. Tegrak jarawa, tegrak gaki, tehah babah, tehah mata. Yang pernah buatnya dari hana sawa buat Allah. Sawa yang pegerak jarawa getanya Allah. Sawa yang buka mata getanya Allah. Sawa yang pegerak gaki getanya Allah. Maka segala buat yang nabak tubuh getanya. Yang punya buatnya dari hana. Nyan adalah kudrah Allah. Nyokenyo maksud. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan ia akan gata. Allah pula yang menjadikan ia akan ma yang gata lakukan. Tanyung. Allah yang pejut, buat yang terjadi bak getanyo juga Allah pejut. Pakiban makna Allah pejut, hanya kudrah Allah sendirinya Allah. Yang menjadikan, yang mewujudkan, yang mengadakan.
Semua perbuatan itu dari tidak ada sehingga menjadi ada. Man kudrah getanyo pat iduk dengku. Iradah getanyo pat tapudang dengku. Iradah dan kudrah manusia hanya sebatas pengiring. Artinya iradah dan kudrah hud getanyo. Keinginan getanyo. Kekuatan getanyo, kemampuan getanyo hanya berbarengan, hanya beriringan dengan terjadi buat bak tubuh getanyo. Artinya kon kudrah getanyo yang penghasil buat bak diri getanyo yang buatnya hana tapi jino kana kon kudrah getanyo. Kudrah getanyo hanya berbarengan dengan buat dan kudrah getanyo kon tukang penghasil buat. Kamu tahu? Begitu pula iradah getanyo kon tukang tetapkan terjadi buat, tapi iradah getanyo hanya sebatas berbarengan dengan buat. Namu pom? Namu pom? Yang hana mupom tak? Baik para jamaah semua, mungkin ada yang bertanya. Mandung kampung berarti. Kampung asai sengap mandung kampung berarti. Maka karena hana buat getanya yang na cuma buat Allah. Timbul pertanyaan. Pakan cit gepenan tanya apa buat? Menyemandum buat Allah. Yang God nyan buat Allah. Yang bro nyan buat dari Allah. Pakan cit gepenan ahwate terjadi. Mesedekah tanya geken mesedekah. Ahwate cuma cua getanya manusia geken cuma cua. Padahal nyan kan Allah yang pula hebut mesedekah bagi. Padahal awal jijit nama sedekah jit hana. Allah yang tetapkan bauronyo, tanggainya, dumno dalam kota amalnya ji imu sedekah. Allah yang bergerak jaro ji menyahana ge bergerak hana ge pemat peng sungguh peng han temat jaro han tegrak mu kota amal hana cepat. Mapakan cit gepenan ji imu sedekah. Begitu pula ketika mencuri, kenapa dibangsakan pencurian itu kepada makhluk? Ditinjau dari segi yang menghasilkan buat dari hana kena nyan buat Allah. Laulang. Tatinjau rat sagau dari hana buat sehingga kagepena kan membuat pi urung-urung dari hana kagepena. Urang dari hana kagepena. Buat ba urang nyan pula. Dari berakon hana jinawa kana. Pakai bantah pegah dari berakon hana. Hai bupanena berakon iji berakon galam nai. Pajan barona buat nyan baji. Hai kan bak wateji kana. Buat nyan hana baji hawai. Kedudau barona. Yang pulahe buat nyan na baji. Nyan tawa pulahe na. Allah dengan kudrahnya. Kan buat drawa manusia. Karena manusia han mampu ipelahe buat. Mudrawai hai mampu ipelahe kedrawa. Drawai jet ipelahe kedrawa. Han jet. Menyadrawa han mampu ipelahe kedrawa. Maka buat-buat bak drawa han jet ipelahe kedrawa. Man ke bangsa ke buat getanya. Yang pertama. Dikarenakan terjadi buat bak badan getanya. Nyata kan? Pakan kepenan tanya yang bersedekah. Karena jarawa getanya yang matpeng. Karena pengnya lamkeh getanya ke lamkeh Tuhan. Karena pengnya hasil usaha getanya. Walaupun Nabi oleh Allah. Jarawa getanya yang culok pengnya dalam kota amal. Maka jika tanya yang bersedekah. Begitu pula mencuri jarawa getanyo yang cowok atagop. Erat sagau. Getinjau. Perbuatan pelaku diri getanyo. Maka gepenan nyan buat getanyo. Pakiban makna perbuatan pelaku.
lahir diri buat ba anggota tubuh katanya. Maka gebangsa buat geta nyan yang pertama. Karena ketika Allah nepu buat sesuatu, hana lengket diri buat nyan ngendat Allah. Makanya hana gepenan buat nyan buat Allah, yang lengket buat nyan ngen tubuh katanya manusia. Maka dia geken buat nyan buat katanya. Yang kedua, geanggap buat nyan buat katanya warat tinjau akibat buat. Wa manfaat dari diri buat dan wa mudarat dari diri buat. Menyanyan buat bersedekah. Wa manfaat sedekah pukul Allah pukul getanya. Kegetanya yang bak tempat lahir buat. Makanya ge hukum nyan buat getanya. Bak cuma-cuma. Wa mudarat cuma-cuma. Pukul Allah pukul bak urang yang lahir buat. Wa mudarat bak urang yang lahir buat. Kon ke Allah. Makanya buat nyan geken buat getanya. Kamu ho nunggu? No putra na pertanyaan. Yang hanampung. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan manusia dengan iradatnya, baik dia muslim maupun kafir. Kon dengan iradah, dengan kudrahnya. Dengan kudrahnya, baik dia muslim maupun kafir. Baik dia maksiat maupun syirik. Kemudian itu ternyata tidak ada yang bisa kita protes karena itu kenyataan di dunia. Kemudian di akhirat, di hari pembalasan, si maksiat melalui malaikat menyeret dia ke dalam neraka. Kemudian si makhluk itu memprotes. Apakah bisa ada yang mengatakan, ya Allah, ini kudrahnya ya Allah menyeret kami ke dalam neraka. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wate di akhirat hana metidra wa pibuhu yang pegah nyanti gara-gara kudrah drawan ya Allah hana. Yang kalian cerita dalam Al-Quran li Allah Ta'ala. Ketika orang kafir ingin dimasukkan ke neraka, katanya oleh Allah, kenapa kalian semua masuk neraka? Semuanya menjawab, karena kami tidak melaksanakan salat, karena kami tidak taat kepadamu ya Allah. Hana yang jawab karena iradah yang tentukan kamau, kudrah drone yang pujud kamau. Hana yang berhenggu. Bahkan hana yang berhenggu karena sebagaimana kejadian idonya tahukum sesuatu dengan lahir, begitu pula di akhirat Allah akan guhukum getanya dengan lahir. Hukum lahir nyokeh yang gepenan dengan hukum syariat. Sedangkan berbicara hakikat, nyo berbicara tentang i'tiqad, keyakinan. Jadi hukum di akhirat itu hukum syariat. Sebagaimana hinoidonya menyecu-mecu katuk kadar koh jarau, hidih getamah koh 3 dalam neraka. Menyehino muzina kenang rajam kenang jilid, bebas hino menyehana ampun gejilid hidih. Karena yang berlaku di akhirat hukum syariat, bukan hukum akal. Sedangkan berbicara tauhid ini hukum akal. Maka kalau berpegang kepada hukum syariat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari apa yang dijanjikan di dunia, itulah yang berlaku di akhirat. Allah hanya ingkar janji. Maka atas segala sesuatu semuanya dibarengi dengan proses. Bahkan dibarengi dengan proses agar menjadi ilmu bagi makhluk. Pua Allah hana mampu nabi ilmu tanpa proses, mampu kan han mampu. Tapi begitulah kehendaknya Allah menciptakan sesuatu yang begitu teratur. Bahkan mengatur mututon cukup mantap yang laginya untuk membuktikan bahwa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dia nyalah sebaik-baik maha pencipta. Cukup teratur nekalan. Be'ilia tak pegah lain. Anak jara mentang cukup teratur.
Ngan sini anak jara mentang cukup matu atet mepat dua urat mepat. Han mepa urat pertama dengan urat kedua. Cukup matu. Begitu pula proses kejadian manusia cukup matu. Bulannya lagi bulannya lagi. Begitu pula proses perkawinan manusia. Padahal kanjat langsung laju. Geperempat nikah laju. Hana proses. Pun meturi lewat WA. Dia meturi lewat BA. Hanya kagak perempat le umpang bangau. Dia perempat le calo umpang bangau. Hanya makan bersama umpang bangau merempak rezeki. Hanya lihatnya kapegah-pegah abang ngendara baru. Sehingga gemututu le uragam. Hinan ke berlaku ilmu cakologi. Kacaka cuma ke. Lewat cakap cuma ke. Terjadi. Ini proses. Mereka jauh pum kalian. Tengah pum tengah kedua-dua kalah isinya. Mampu Allah, mampu. Dalam sekejap itu mampu. Tapi kenapa Allah tidak menjadikan demikian? Kenapa semua itu ada prosesnya? Inilah sebagai ilmu bagi kita bahwa Allah tidak akan menjadikan sesuatu. Bukan tidak mampu. Tidak akan menjadikan sesuatu tanpa diawali oleh prosesnya. Maka dengan demikian, ingin mendapatkan kebaikan dunia wal akhirat, lalui proses-proses yang baik. Kalau ingin mendapatkan berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat, juga harus melalui proses-prosesnya. Artinya tidak ada yang instan. Untuk mendapatkan kemuliaan, kebaikan di dunia, pernah yang instan, jalan pintas. Nah, teguh. Hana. Allah memerintahkan kepada kita dengan melakukan proses. Proses inilah yang dinamakan dengan ikhtiari. Yang keenam, kita mengikhtiari. Pemakna ikhtiari. Seolah-olah watia tapu buat sesuatu 100% keinginan iradah gedanya. Sang-sang hana sangkut paut dengan iradah Allah. Watia tapu buat sesuatu sang-sang 100% buat kekuatan gedanya. Kan Allah yang penghasil buat. Sang-sang menan. Nyoke keken dengan ikhtiar. Kena watia tapu buat sesuatu. Sang-sang si sidrau tersagai. Tegak aku lagu. Ku beut mentang baloknya. Hana tinggal Allah pun beut. Yang kenyan geken ikhtiari. Ya, jadi butuh proses. Hana istilah udip dalam dunia. Sin salabin abra katabra. Hana. Ingin mendapatkan keberhasilan di dunia. Proses. Ingin mencapai keberhasilan di akhirat. Proses. Bukan Allah tidak mampu memberikan. Ingin mendapatkan anak, proses. Ingin tidak melahirkan anak, proses. Ya, maka ada yang berencana anak, ada yang keluarga berencana. Ya, ada yang berencana keluarga, ada yang keluarga berencana. Ada yang berencana anak, ada yang anak yang diberencana. Ada proses ini kan. Maka kan sampai laulang menyepurle engkot bermasak beu mendang. Menjaga pemasakan masak oleh Allah. Hai, menyahan tak ceroh hang kebi engkau masak oleh Allah. Legetanya perlekan saya bercincu. Pudua sikin pudua kan saya menjaga gerawut oleh Allah yang kan juatin. Mihana gerawut kakahana menjaga pecincu kakak cincu mihana pecincu kakak tan. Hai, Allah hang ketemu rawutkan saya kedanya. Nah, jadi butuh proses. Proses inilah yang dinamakan dengan ikhtiarinya makhluk. Bila berikhtiar kepada arah yang baik, dapat imbalan. Bila berikhtiar kepada arah yang buruk, maka dapat siksaan. Ya. Oleh karenanya, sekalipun kita telah yakin bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan dengan qadanya, tapi jangan patah semangat berusaha dan doa. Kenapa demikian? Siapa tahu takdirnya Allah itu terikat dengan ta'liq. Apa yang dita'liq tidak ada yang tahu termasuk malaikat. Terkadang yang dita'liq oleh Allah itulah doa. Contoh, apabila dia itu berdoa pada usia sekian, maka sungguh Allah akan memberikan kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Ataupun yang pertama Allah jadikan dia miskin. Allah ta'liq bila dalam usia ini dia yakin berusaha dan terus berdoa, maka dia akan kaya sampai mati. Yang ta'liqnya hana sedapa.
Karena hana sotepu rahasia Allah, terus berusaha, terus berdoa kepada arah yang lebih baik. Mudah-mudahan ta'liq itu berlaku. Ketika kita wujudkan ta'liq, maka Allah pasti akan memberikan kepada kita mu'alliqnya. Nyawa tak kan? Maka ni, baik berdoa mendoa, baik berdoa usaha. Sotepu kadang geta'liq dengan doanya, kadang geta'liq dengan usahanya. Wujud mu'allaq alaih. Ketika wujud mu'allaq alaih, maka mu'allaq pasti Allah berikan kepada kita. Apabila Allah ta'liq dengan doa, doa itu kita wujudkan, maka mu'allaq yang dita'liqkan oleh Allah pasti Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.